أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel Zaman Akhir. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, video kali ini akan membahas tentang pecahnya perang salib yang dimulai dengan perjalanan gerombolan petani miskin Eropa menuju ke Asia Minor. Benih-benih perang salib sudah muncul dalam kombinasi antara kekaisaran Bizantium yang putus asa dalam meminta bantuan dari barat dan keinginan untuk meningkatkan kekuatan kepausan. Pada tahun 1088, Paus Urbanus II terpilih sebagai paus yang merupakan salah satu pendukung utama reformasi Gregorian yang dicetuskan oleh Paus Gregorius ke-7 yang menyatakan keunggulan gereja atas negara sekuler. Setelah menumpas seluruh pemberontakan dan menghilangkan ancaman dari orang-orang Norman yang melanggar wilayah Bizantium, Kaisar Alexius berencana merebut kembali wilayah Anatolia yang telah diduduki Kesultanan Seljuk. Namun Bizantium sudah tidak memiliki kemampuan untuk merekrut tentara dalam jumlah besar menghadapi tentara Kesultanan Seljuk yang terkenal memiliki pasukan kavaleri dengan mobilitas tinggi dan sulit untuk dikalahkan. Kaisar Alexius pertama kemudian berkirim surat kepada Paus di Roma meminta bantuan tentara dari kerajaan-kerajaan Kristen Eropa menghadapi Kesultanan Seljuk. Dukung channel ini agar berkembang lebih baik dengan menekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Benih-benih perang salib sudah muncul dalam kombinasi antara kekaisaran Bizantium yang putus asa dalam meminta bantuan dari barat dan keinginan untuk meningkatkan kekuatan kepausan. Pada tahun 1076 terjadi ketegangan antara Paus Gregorius ke-7 dengan Kaisar Romawi Suci Henry keempat dalam apa yang disebut sebagai kontroversi penobatan. Batasan antara otoritas kekaisaran dan kepausan selalu kabur. Paus Gregorius ke-7 adalah paus terlalu berambisi dan sangat berpengaruh yang mereformasi gereja dengan menerapkan prinsip selibat bagi para pendeta dan selalu mengkhotbahkan pasukan paus yang terorganisir yang dipimpin oleh paus sendiri. Paus Gregorius ke-7 mendapat laporan dari para peziarah yang kembali dari Yerusalem bahwa para peziarah mendapat gangguan dari orang-orang Islam. Para peziarah pergi ke kota maritim terutama Venesia dan belajar selama 2 minggu menuju ke Yerusalem. Namun seiring dengan berjalannya waktu, perjalanan laut yang sulit ini diperburuk oleh bajak laut dan menjadi lebih jarang digunakan dibanding jalur darat. Para peziarah dapat melakukan perjalanan ke Konstantinopel melalui darat atau laut, kemudian mengambil jalan Romawi seperti berwisata. Namun rute ini juga tidak aman yang diperburuk dengan kehadiran orang Norman, Seljuk, dan ketidakstabilan umumnya. Beberapa wilayah dalam satu kerajaan mungkin saja terjadi ketidakstabilan dan hal ini umum terjadi di kerajaan zaman pertengahan, di mana perebutan wilayah masih sangat intens terjadi. Kesultanan Seljuk menerapkan pemerintahan terpusat atau sentralisasi dengan hukum Islam diterapkan di semua wilayah. Namun demikian terdapat pula suku-suku atau kepala klan yang tidak memahami dengan baik hukum perang dalam Islam. Para peziarah Kristen yang melewati wilayah ini sering mendapat gangguan, tetapi tidak di seluruh wilayah yang dikuasai Kesultanan Seljuk. Agen-agen disebarkan ke seluruh Eropa untuk membesar-besarkan laporan tentang orang-orang barbar yang kejam, yang mencemarkan dan melecehkan para peziarah yang tidak bersalah, meskipun faktanya adalah sejak penaklukan Islam atas tanah suci, ribuan peziarah melakukan perjalanan ke Yerusalem. Pada tahun 1088, Paus Urbanus II terpilih sebagai paus yang merupakan salah satu pendukung utama reformasi Gregorian yang dicetuskan oleh Paus Gregorius ke-7 yang menyatakan keunggulan gereja atas negara sekuler. Awalnya Paus Urbanus II terisolasi dari Roma karena perselisihannya dengan Kaisar Romawi Suci Henry keempat. Namun Paus Urbanus II orangnya energik, pandai berpidato dan sangat karismatik. Paus Urbanus II melakukan perjalanan berkeliling Italia dan Normandia untuk mengumpulkan dukungan. Bahkan jangkauannya hingga ke Kaisaran Romawi Timur, memperluas persahabatan dengan Kaisar Alexius pertama. Paus Urbanus II mengilhami banyak tentara dari beberapa kerajaan Kristen Eropa
untuk bergabung dan mengabdi pada Kaisar Alexios pertama dalam peperangan melawan Kesultanan Seljuk, dan sebagai balasannya, semua dosa tentara tersebut akan diampuni. Setelah menumpas seluruh pemberontakan dan menghilangkan ancaman dari orang-orang Norman yang melanggar wilayah Bizantium, Kaisar Alexios berencana merebut kembali wilayah Anatolia yang telah diduduki Kesultanan Seljuk. Namun Bizantium sudah tidak memiliki kemampuan untuk merekrut tentara dalam jumlah besar menghadapi tentara Kesultanan Seljuk yang terkenal memiliki pasukan kavaleri dengan mobilitas tinggi dan sulit untuk dikalahkan. Kaisar Alexios pertama kemudian berkirim surat kepada Paus di Roma meminta bantuan tentara dari kerajaan-kerajaan Kristen Eropa menghadapi Kesultanan Seljuk. Paus Urbanus II menanggapi surat Kaisar Alexios sebagai kesempatan untuk menyatukan semua bangsawan Eropa yang terpecah ke dalam satu kesatuan di bawah naungan kepausan. Paus juga memiliki rencana untuk menyatukan gereja Ortodoks Timur dengan gereja Katolik Roma dan akan meribut kota-kota Kristen di Palestina. Beberapa saat setelah menerima surat permintaan bantuan dari Kaisar Bizantium Alexios pertama, Paus Urbanus II melakukan perjalanan melintasi pegunungan Alpen menuju ke Perancis. Dengan pakaian resmi kepausan dan disambut dengan meriah oleh penduduk Perancis yang belum pernah melihat Paus selama setengah abad. Tempat pertama yang didatangi adalah Clermont, tempat dia mengadakan konsili pada tanggal 17 November. Selama 10 hari dia membahas masalah-masalah independen, kemudian secara tiba-tiba dia meminta semua orang untuk keluar dari gereja dan berbicara kepada sekitar 400 jemaat gereja sehingga pidato tersebut dapat dikatakan sebagai pidato yang paling berpengaruh dalam sejarah. Ada 6 kisah yang menceritakan kembali proklamasi tersebut, yang masing-masing ditulis setelah penaklukan Yerusalem, yang agak sedikit berbeda dari yang lain. Berikut adalah bagian dari salah satunya yang ditulis oleh seorang pria yang menghadiri konsili. Sekarang wahai anak-anak Tuhan, telah mengabdikan dirimu kepada Tuhan untuk memelihara perdamaian di antara kamu dengan lebih giat dan menjunjung tinggi hukum gereja dengan setia. Ada pekerjaan yang harus dilakukan karena kamu harus mengerahkan kekuatan dan ketulusanmu sekarang. Sekarang telah dibangkitkan oleh koreksi ilahi ke urusan lain yang menyangkut Anda dan Tuhan. Sekarang berangkat, kamu harus membantu saudara-saudara yang tinggal di timur yang membutuhkan bantuanmu. Masalah yang telah mereka teriakkan berkali-kali. Karena seperti yang telah diberitahukan kepada sebagian besar dari Anda, orang-orang Turki, satu ras Persia yang telah menembus batas-batas Romawi, bahkan sampai ke Laut Tengah hingga ke titik yang mereka sebut sebagai Santo George, telah mengalahkan umat Kristen dan semakin banyak menduduki wilayah Kristen yang telah menjadi korban dalam 7 pertempuran, telah membunuh serta merebut mereka, menggulingkan gereja-gereja dan telah menghancurkan kerajaan Tuhan. Jika Anda menginginkan hal ini untuk waktu yang lama, umat Tuhan yang setia akan semakin ditaklukkan. Sehubungan dengan hal ini, saya dengan doa permohonan, bukan saya tetapi Tuhan menasihati Anda para pembela Kristus untuk membujuk semua kelas apapun, baik ksatria maupun bujang, baik kaya maupun miskin dalam berbagai dekrit, untuk berusaha membantu mengusir ras jahat dari tanah Kristen kita sebelum terlambat. Saya berbicara kepada mereka yang hadir. Saya mengirim pesan kepada mereka yang tidak ada di sini. Terlebih lagi Kristen memerintahkannya. Pengampunan dosa akan diberikan kepada orang-orang yang pergi ke sana jika mereka mengakhiri hidup terbelenggu baik di darat maupun di laut dalam perjuangan melawan kaum kafir. Aku yang diberi karunia dari Tuhan memberikannya kepada mereka yang pergi. Biarlah mereka yang terbiasa berperang secara sia-sia, bahkan melawan orang-orang beriman, maju melawan kaum kafir dalam perang yang patut dilakukan sekarang dan diakhiri dengan kemenangan. Kini biarlah mereka yang selama ini hidup sebagai penjara menjadi prajurit Kristen. Sekarang biarlah mereka yang dulunya menentang saudara dan sanak saudara berhak melawan orang-orang yang barbar. Sekarang biarlah mereka yang baru-baru ini dipekerjakan untuk beberapa keping perak memenangkan upah abadi mereka. Biarlah mereka yang melelahkan diri mereka sendiri sehingga membahagiakan jiwa dan raga bekerja demi kehormatan ganda. Bahkan yang berduka di sini akan bergembira di sana. Mereka yang miskin di sini akan menjadi kaya di sana, dan musuh-musuh Tuhan di sini akan menjadi sahabat-sahabat Tuhan di sana. Janganlah ada penundaan yang menunda perjalanan mereka yang akan berangkat. Tetapi apabila mereka telah mengumpulkan uang yang terhutang dan biaya perjalanan dan ketika musim dingin telah berakhir dan musim semi telah tiba, barulah mereka akan memasuki persimpangan jalan dengan bersama Tuhan yang sedang berjalan. Pidato Paus telah membangkitkan semangat orang-orang Kristen Eropa untuk berangkat ke Yerusalem untuk melakukan perang suci.
Di antaranya adalah seorang pengkhotbah Kristen Perancis yang miskin, Peter de Hermit. Peter de Hermit melakukan perjalanan ke seluruh Perancis, berkhotbah di setiap tempat yang dia singgahi, mengajak rakyat miskin untuk ikut dalam perang suci. Menurut World History Encyclopedia, Peter de Hermit berhasil membentuk sebuah pasukan salib yang merupakan kelompok pasukan Kristen terbesar pertama yang terlibat dalam perang salib. Pasukan ini dikenal sebagai pasukan salib rakyat. Sebagian besar dari pasukan ini diisi oleh rakyat kebanyakan, para petani dan buruh tani yang miskin, yang terpengaruh dengan propaganda Peter de Hermit tentang pengampunan dosa dan perbaikan nasib. Penduduk Eropa pada zaman pertengahan sebagian besar adalah buta huruf dan menganut hukum primogenitur, yang mana anak tertua akan mewarisi seluruh kekayaan peninggalan orang tuanya, sementara anak yang kedua, tiga, dan seterusnya tidak memperoleh apa-apa. Hukum primogenitur ini telah menimbulkan iri hati, bahkan sering terjadi permusuhan antara anak tertua dengan adik-adiknya. Pidato Paus dan perjalanan khotbah Peter de Hermit telah membangkitkan hasrat para petani Eropa untuk berangkat ke Yerusalem melaksanakan perang suci sekaligus memperbaiki nasib di Yerusalem. Peter de Hermit juga berhasil merekrut beberapa ratus ksatria atau prajurit sungguhan, tetapi mayoritas dari mereka adalah orang biasa, termasuk para pelaku kriminal. Gelombang pertama dari pasukan salib ini dikabarkan tidak disiplin, sebagaimana dicatat dalam Peter de Hermit and the Crusades. Ribuan orang tewas dalam perjalanan melintasi Eropa menuju ke Asia Minor. Mirisnya mereka yang tewas bukan karena berperang dengan musuh, tetapi karena kekurangan bahan makanan. Kekurangan bahan makanan ini juga yang membuat pasukan salib ini menjadi sangat ganas. Dalam perjalanan mereka menjarah desa-desa yang mereka temukan. Pasukan Kristen ini justru yang menimbulkan rasa takut bagi masyarakat Eropa lainnya, terutama mereka yang beragama Yahudi. Sejarah mencatat perang salib pertama yang terjadi pada tahun 1096 hingga 1099 diwarnai dengan pembantaian orang-orang Yahudi oleh pasukan salib. Dalam perjalanannya mereka melakukan penjarahan dan teror terhadap penduduk Kristen Ortodoks lokal. Dan pada tahun 1096 pasukan besar petani Eropa yang tidak terorganisir yang dipimpin oleh Peter de Hermit memasuki wilayah Bizantium. Kaisar Alexius pertama terkejut dengan kehadiran massa yang tidak terorganisir di depan gerbang Konstantinopel yang mengaku sebagai tentara suci yang dikirim oleh Paus. Kaisar Alexius pertama tidak membuang waktu dan dengan cepat mengarahkan gerombolan petani Eropa ke pantai Anatolia, di mana mereka dengan cepat dapat dihancurkan oleh tentara Kesultanan Seljuk. Sementara itu kekuatan besar ksatria ganas di Eropa yang dipimpin oleh prajurit bangsawan paling terkenal berkumpul untuk bersiap merebut kembali Palestina dari cengkeraman umat Islam yang dalam istilah Eropa disebut sebagai Saracen. Salah seorang pemimpin tentara salib itu adalah Bohemond de Taranto dari Norman yang merupakan musuh lama Kaisar Alexius. Kaisar Alexius pertama yang berharap hanya pada beberapa ribu tentara bayaran, tidak berharap melihat salah satu pasukan terbesar yang pernah berkumpul di Eropa abad pertengahan berada di depan tembok Konstantinopel. Karena Kaisar tidak percaya terhadap orang-orang Katolik Latin, Kaisar Bizantium kemudian mengambil sumpah pasukan tersebut agar mengembalikan setiap bagian tanah yang telah mereka rebut kepada Kekaisaran Bizantium. Sumpah yang di kemudian hari diabaikan oleh Panglima Perang Salib beberapa tahun kemudian. Tahun 1097 tentara Bizantium dan tentara salib memasuki Anatolia. Keberhasilan besar pertama tentara Kristen adalah menaklukkan kota Nisia yang akan membuka pintunya bagi tentara Bizantium. Tentara salib kemudian menuju ke Tanah Suci mengalahkan dua kelompok tentara Kesultanan Seljuk di Dorilian dan Herakleon. Sementara perhatian Kaisar Alexius terfokus mengamankan Anatolia Barat. Perang penaklukan Tanah Suci oleh pasukan Kristen akan dibahas pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan komentar dan kritikan untuk perbaikan video selanjutnya. Jika Anda menyukai video ini, tekan like, subscribe, dan lonceng notifikasinya.